Oke, rekaman sudah kita mulai. Jadi kita akan membuka kelas kita secara resmi. Um, saya ucapkan selamat malam pada semua yang sudah hadir dan juga semua yang mungkin nanti menonton rekaman ini baik di Moodle maupun di YouTube. Ya, selamat bergabung dengan kita. Kita sudah uh, hampir selesai dalam segala hal pendahuluan yang kita bahas dan minggu lalu ya atau 2 minggu lalu atau pelajaran sebelumnya kita juga sudah mengeksegesis atau melihat Mazmur pasal pertama. Kita mau menyelesaikan ini poin H ini dan kemudian kita akan masuk ke beberapa eksegesis yang lain ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiamu dan kasih sayangmu, berkat-berkatmu yang sungguh tak terkira bagi kami. Benarlah bahwa Engkau telah menyiapkan segala berkat di sorga dan di bumi bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan termasuk satu berkat yang sangat indah adalah firman-Mu yang ingin kami pelajari malam hari ini. Terutama kitab Mazmur Tuhan. Nah, Engkau yang kiranya mimpin supaya kami dapat memahami dan bukan sekedar tahu tapi firman-Mu mengubah kami dan memperlengkapi kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kita sudah lihat di Kiasmus. Ya, kita sudah lihat sampai di Kiasmus, kalau saya tidak salah. Dan minggu lalu kita sudah lihat Mazmur pasal 1. Coba kita lanjutkan sedikit. Ini adalah berbagai teknik dalam penulisan Mazmur, akrostik. Ya, akrostik kalian masih ingat? Akrostik itu kayak bikin A, B, C, D gitu kan. Biasanya akrostik penuh itu berarti satu pasal biasanya 22 ayat kalau begitu. Ya, 22 ayat karena dalam Ibrani ada 22 abjad. Jadi misalnya ayat pertama ya mulai dengan huruf pertama alef, ya, ayat kedua bet, lain sebagainya. Itu namanya acrostic. Nah, alliteration itu mirip. Ya, alliteration itu mirip dengan acrostic, tapi alliteration itu misalnya dia bikin A atau B begitu. Ya, jadi um, kalau Mazmur 119 itu dua-duanya ada. Ya, Mazmur 119 itu acrostic sekaligus alliteration. Karena Mazmur 119 itu 8 ayat pertama alef 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 alef, alef. Itu alliteration. Tapi kemudian 8 ayat berikutnya bet gitu. Jadi dia kombinasi alliteration dan acrostic di situ. Kemudian Kiasmus juga sudah kita bahas minggu lalu atau pelajaran lalu. Dan Kiasmus adalah suatu struktur ya seperti X begitu, seperti X. Jadi dia mengambil gaya begini ya. kayak X lah. Itu mengambil dari huruf Kiasmus itu mengambil dari huruf ki dalam Yunani. Ki itu yang huruf kayak X gitu. Jadi itu struktur di mana ada pola ya, ada kemudian B, ya, kemudian C, kemudian C aksen, B aksen, A aksen. Jadi polanya bisa seperti itu. Dan itu juga sangat sangat menarik ya bahwa itu salah satu bagian dari berpuisi ya. Jadi ada paralelisme yang sangat menarik dan saya mendapatkan sangat menarik bahwa rata-rata orang Yahudi, ya minimal orang Yahudi kuno, orang Ibrani zaman itu, pemikirannya itu selalu dalam mode puitis seperti itu. Jadi itu sangat-sangat menarik. Oke, selanjutnya lagi kita melihat ada yang namanya elipsis. Elipsis ini apa? Elipsis ini adalah jadi ada hal yang tidak disebutkan lagi karena sudah diketahui. Jadi sudah sama dengan baris sebelumnya. Dan ini sebenarnya kita sudah sering lihat. Tapi untuk sekedar
memberitahu saja bahwa ada yang seperti ini, misalnya Mazmur 12 ayat 3 katanya ya. Kita lihat di sini. Mazmur 12 ayat 3. Oke. Ya, jadi ayat 3 di sini ya di bahasa Indonesia ayat 4 maksudnya ya. Oke, jadi baris pertama adalah ini ya, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Ya. Dan kalau kita perhatikan di teks Ibraninya, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis di sini. Okay. The Lord shall cut off all flattering lips. Nah, dalam bahasa Indonesia, elipsis ini tidak terlalu kelihatan. Oops, sorry. Rupanya Bible saya crash atau kenapa ini. Oke, tapi dalam bahasa Indonesia, itu sepertinya satu baris, gitu, satu baris. Tapi sebenarnya itu dua baris, ya, dua baris, dan ada elipsis karena bagian yang pertama tidak disebutkan lagi karena sudah dipahami. Nah, itu sangat sering ya. Jadi, oke, sebentar saya buka lagi Alkitab saya nih ya. Oke. Moga-moga tidak crash. Dia sering crash kalau misalnya saya lagi highlight sesuatu lalu saya klik gitu. Itu saya perhatikan gitu. Nah, oke. Jadi tadi kita lihat di sini, ya, di bahasa Indonesia ayat 4 di sini ya, biarlah Tuhan di sini, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya satu baris. Tapi sebenarnya dalam bahasa Ibraninya ini dua baris. Karena kata dan di sini ini tidak ada dalam bahasa aslinya ya. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Oke, stop. Ada kayak koma di situ. Dan kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, Anda bisa melihat di sini. Jadi yakret itu memotong, mengerat, ya. Dan sangat menarik ya. Ini LAI terjemahkan mengerat ini sangat bagus menurut saya. LAI terjemahkan mengerat sangat bagus karena memang kata kerat bahasa Indonesia mengerat kayak memotong ya. Mengerat itu kan memotong ya. Itu memang berasal dari bahasa Ibrani karat. Karat itu artinya memotong dalam bahasa Ibrani ya. Karat ya. Jadi yakret jadi Yehovah the Lord ya. Yakret akan mengerat semua shiftei itu bibir, halakot ini yang berkata manis tapi bohong gitu ya. Jadi LAI terjemahkan bibir yang manis. Dan ya khusus bagi Anda yang pernah eksegesis Ibrani atau belajar Ibrani, kalau kita perhatikan ada satu tanda di bawah halakot di sini, ini adalah tanda atnak. Tanda atnak ini mengindikasikan bahwa dia adalah pertengahan ayat ya. Jadi kayak semacam koma gitu. Jadi kayak inilah pertengahan ayatnya. Jadi itu satu baris pertama gitu. Dan tidak ada kata dan sebenarnya di sini. Makanya KJV N-nya ini dia di italics ya. N. Jadi secara literal adalah Tuhan, Yehovah akan mengerat semua bibir yang manis. Kemudian koma. Kemudian lidah yang mengucapkan kesombongan. Jadi elipsis itu maksudnya adalah dipahami
bahwa ada bagian yang diulang, tapi nggak usah diulang lagi karena sudah dipahami. Jadi yang ingin disampaikan adalah Tuhan akan mengerat semua bibir yang manis. Baris keduanya, Tuhan akan mengerat semua lidah yang sombong, yang berkata sombong. Jadi Tuhan akan mengeratnya ini tidak usah diulang lagi. Gitu. Di baris kedua. Nah, itu namanya elipsis. Jadi elipsis itu menghilangkan kata-kata yang tidak perlu karena sudah dipahami berdasarkan baris sebelumnya. Begitu. Ya. Dan ini sering ya, ini sering. Jadi tentu ini hanya satu contoh saja, itu sering muncul. Gitu. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Lalu ada refrain. Ini salah satu teknik juga dalam penulisan Mazmur. Refrain itu artinya pengulangan, ya, pengulangan untuk penekanan biasanya. Dan kita hari ini juga sering ketemu dengan refrain, terutama dalam lagu gitu. Anda pernah nggak lihat di buku himne atau buku nyanyi ada ref, ada tulisan ref gitu kan? Ref itu apa? Ref itu refrain. Refrain itu artinya kayak mengulang lagi. Jadi bagian ref itu bagian yang diulang-ulang gitu. Jadi biasanya kalau kita menyanyi himne kan ada ayat-ayatnya gitu. Ayat 1 bunyinya begini, tentu ada refnya. Jadi refnya sama. Jadi maksudnya gini, setiap ayat tapi refnya ini mengulang sama. Ya, jadi refrain itu artinya pengulangan. Gitu. Contohnya Mazmur 136. Ya, ini salah satu yang paling jelas. Ya, karena temanya bersyukur, jadi dia mengulang-ulang bersyukur. Jadi ada yang diulang-ulang. Ya. Yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya diulang terus di setiap ayat di pasal ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau kita bisa mengimajinasikan, ya nggak perlu diimajinasikan sih, karena ini memang lagu gitu ya. Kita tahu bahwa Mazmur itu kan lagu. Tapi kita bayangkan bahwa ini ayat-ayatnya. Gitu. Dan ini sangat menarik juga karena dari mana kita dapat istilah kita sebut himne kita itu pakai istilah ayat. Anda pernah kepikir nggak? Misalnya kita buka himne kan, misalnya apalagi kita di GBIA, kita bilang oke, mimpin nyanyi bilang kita nyanyi lagu nomor 170 misalnya, ya, sebagaimana adaku atau apa. Lalu kita bilang oke, kita nyanyi ayat 1 loh. Kenapa kita sebut ayat di situ? Ayat gitu kan. Ayat 1. Kenapa kita nggak sebut apa ya? Misalnya ya apalah gitu ya. Tapi istilahnya ayat lah pokoknya. Istilahnya ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Karena himne itu dasarnya ya oke, bait ya, bait 1 ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sebut verse gitu, verse ya. Nah, itu karena itu asalnya adalah dari ini, dari Mazmur begitu. Jadi Mazmur itu adalah himne tadinya, lagu-lagu pujian gitu. Jadi kita bisa membayangkan di sini ayat 1 dibilang ini ya. Ya, ini ayatnya, kemudian ini refnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2. Jadi ini baitnya pendek atau ayatnya pendek. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, refrainnya bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi Anda bisa bayangkan ini adalah lagu dengan berapa ini? Berapa bait atau berapa ayat ya. Oke, kalau bahasa Indonesia kita lebih sering pakai istilah bait sih memang. Tapi dalam bahasa Inggris kita pakai istilah verse ya, the first verse, second verse. Jadi saya kebalik-balik karena ini masalah bahasa Inggris ya. Verse. Oke, Gembala Supri angkat tangan. Ada pertanyaan atau kepencet? Saya dapatkan sering yang angkat tangan kepencet. Ini ya. Oke, kayaknya kepencet. Karena tidak ada respon. Oke, baik. Jadi ada berapa? Ada 26 ayat atau 26 bait gitu untuk lagu ini. Jadi luar biasa. Kayaknya mesti ada ini ya,
Mesti ada juru juru komposer yang membuat lagu dari Mazmur 136 ini bisa menarik. Nah, ini kan udah jelas nih, refnya juga jelas ya. Oke, siapa yang bertalenta dalam musik bisa membuat lagu ini? Cuman panjang ya, panjang 136. Ya 136 ada 26 ayat. Oke, baik. Itu refrain. Oke, kemudian paranomasia. Paranomasia adalah menggunakan kata-kata yang mirip bunyinya tapi berbeda makna. Ya, mirip bunyinya tapi berbeda makna. Um, ya, jadi coba kita lihat contohnya dulu ya. Mazmur 40 ayat 4. Di sini. Mazmur 18 ayat 8. 40 ayat 4. Oke. Coba saya cek dulu ya. Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Ya. Kalau di ini tentu kita harus lihat bahasa Ibraninya ya. Kita nggak bisa lihat bahasa Indonesianya. Jadi wa ya aleni mibor syaon mitim hayawin wayakem al selah raklai konen ashurai ya. Oke. Jadi sebentar. Oke, sorry, ayat 4 di sini. Saya lupa. Bukan ayat 3, ayat 4 ya. Wa yiten befi shir khadash tehilah Eloheinu yiru rabim wa yirau. Oke, jadi di sini ini permainan kata di sini ya. Yiru. Yiru ini melihat dari ra'ah. Jadi banyak orang akan melihat di sini. Ini ayat yang lumayan populer, bahkan ada dibikin lagu juga. Apa ya, Tuhan memberikan nyanyian baru kan. Banyak orang akan melihatnya demikian. Ini dulu waktu saya sekolah minggu ada lagunya gitu ya, tapi agak sedikit kontemporer sih. Jadi yiru rabim dan wayirau. Jadi dia ada permainan kata antara yiru dengan yirau. Nah, jadi Alkitab itu sering memakai permainan-permainan kata seperti ini. Ya, jadi ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya nggak harus di Mazmur ya, tapi di Mazmur banyak. Tapi yang ini ya, yang tidak di Mazmur, contoh dari permainan kata seperti ini adalah misalnya di apa ini? Oke. Misalnya di Kejadian. Di Kejadian 2 ayat 25 di sini kan. Dengan Kejadian 3 ayat 1 ini juga ada sedikit permainan kata contohnya di sini. Jadi dikatakan mereka keduanya telanjang ya. Manusia dan istrinya itu, dan kata telanjang itu adalah kata arumim. Arumim ya. Nah, langsung masuk ke pasal 3-nya, ular adalah binatang yang paling cerdik, dan kata cerdik itu dari kata arum. Ya, jadi ada saya yakin ya penulisnya Musa di sini tentu dibawa inspirasi, bukan suatu ketidaksengajaan juga. Artinya ada mungkin faktor estetika atau faktor entah apa lagi sehingga dibuat permainan kata seperti ini. Ya, jadi ini sering disebut sebagai paranomasia. Arumim telanjang, arum itu cerdik misalnya, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke Mazmur 18 ayat 8. Watik ash
Watirash. Nah, ini juga permainan kata. Jadi bunyinya mirip tikash, tirash katanya ya. Tikash, tirash. Jadi kalau diterjemahkan itu apa ini? Dikatakan ini bumi ini apa uh, gemetar dan ini bisa dibilang the earth shook and trembled katanya ya. Jadi uh, bergetar dan gemetar gitu. Tikash, tirash gitu ya. Jadi ya itu ini teknik-teknik seperti ini. Oke, jadi ya tentu mungkin ada lagi yang lain, tapi ya ini adalah beberapa yang penting untuk diketahui. Ya sebagiannya kalau mengenai teknik di sini kebanyakan kita perlu lihat bahasa aslinya. Kecuali refrain mungkin tidak perlu lihat bahasa asli. Elipsis juga tidak terlalu perlu lihat bahasa asli. Kiasmus juga tidak perlu lihat bahasa asli. Tapi untuk acrostic alliteration, para nomasia ini perlu lihat bahasa aslinya. Jadi itu mesti lihat di bahasa Ibraninya gitu ya. Oke, dan dengan demikian kita melihat di sini kita sudah selesai pendahuluan kita. Dan kita minggu lalu kita juga sudah lihat Mazmur pasal 1 ya. Jadi coba saya ajak kita lihat kembali Mazmur pasal 1. Dan Mazmur pasal 1 adalah pendahuluan terhadap terhadap ini. Pendahuluan terhadap seluruh kitab Oke, ya. Ya, dan sungguh suatu pendahuluan yang luar biasa karena di dalam pendahuluan ini menekankan betapa pentingnya mempelajari Alkitab ya, yang adalah bagian dari ya, maksudnya kitab ini Mazmur adalah bagian darinya. Jadi pendahuluan pasal 1 memberitahu kita bahwa mempelajari kitab Mazmur itu akan memberikan kita sukses dalam hidup ini. Nah, berapa banyak buku yang pernah Anda beli atau pernah Anda baca yang di pendahuluannya menjanjikan hal yang luar biasa kalau Anda baca buku ini. Banyak saya rasa ya. Ada buku yang menjanjikan kalau kamu baca buku ini kamu bisa sukses atau kamu bisa kurus untuk misalnya buku diet gitu kan. Anda bisa menjadi kaya kalau misalnya buku tentang investasi. Anda bisa ini dan itu. Tapi kitab Mazmur dimulai dengan suatu pendahuluan yang intinya berkata bahwa kalau kamu mempelajari kitab ini, ya, kesukaannya Taurat Tuhan, ya, termasuk Mazmur, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kamu akan sukses. Gitu. Maka sukses akan seperti pohon tanam tepi aliran air. Ya. Dan sukses yang dijanjikan oleh Tuhan bukan sekedar sukses jasmani, melainkan kita bandingkan ayat 4, 5, dan 6 adalah sukses di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar dan sukses terutama nanti dalam penghakiman. Oke, dan dengan demikian maka berarti di Mazmur pasal 1 ini sudah mau mengarahkan kita kepada suatu kecintaan terhadap firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk selanjutnya pada hari ini untuk mempelajari satu Mazmur yang berhubungan dengan pewahyuan Tuhan. Jadi kita berlanjut di mana di pasal 1 kita diperkenalkan bahwa kalau kamu mau sukses, kamu harus mencintai pewahyuan dari Tuhan. Nah, kalau gitu kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang pewahyuan dari Tuhan. Dan ada satu Mazmur yang sangat bagus sekali kita mau mempelajari tentang pewahyuan dari Tuhan, yaitu Mazmur pasal 19. Oke, coba kita lihat Mazmur pasal 19 ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, dan kita melihat di sini Mazmur ini ada berapa ayat?
15, 14 ya, 15 ayat ya. Di bahasa Indonesia 15 ayat. Dan oke. Jadi kita lihat di sini. Mazmur dimulai dengan perkataan untuk pemimpin biduan. Nah, ini akan sering sekali kita temui. Ada banyak mazmur yang dimulai dengan demikian. Dalam bahasa aslinya adalah lam natseak, ya, lam natseak. Dan natseak ini adalah kita lihat di sini adalah pemimpin biduan diterjemahkan di sini ya. Kalau di KJV dia terjemahkan chief musician. Nah, chief musician. Ada beberapa terjemahan yang atau kalau kita lihat di kamus di sini ada yang menerjemahkan ini dari kata kerja natsak ya. Artinya kayak memimpin pujian. Jadi kayak semacam konduktor ya. Kalau paduan suara itu kan ada ininya, ada apanya? Konduktornya. Nah, ini. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa memang Mazmur itu ditulis untuk menjadi puji-pujian orang Israel. Ini adalah Mazmur Daud. Dan ini kata Mazmur berasal dari kata mizmor di sini ya. Dan jadi kata Mazmur memang akarnya dari akar Ibrani mizmor Daud. Kita tidak tahu kapan Mazmur ini ditulis pertama kali gitu ya. Tetapi ketika dikatakan untuk pemimpin biduan, ya berarti Daud sudah menjadi raja biasanya. Daud sudah menjadi raja karena dia menulis untuk pemimpin biduan. Gitu. Walaupun ada juga nanti kita akan lihat kalau kita ada waktu tentunya, ada mazmur-mazmur yang ditulis untuk pemimpin biduan, tetapi menggambarkan peristiwa ketika Daud belum menjadi raja. Itu ada juga yang seperti itu. Ya. Misalnya Daud ingat-ingat waktu dia lari dari Saul. Ya, jadi rupanya mungkin waktu itu dia ada menulis lagu, mengarang lagu, tapi kemudian setelah dia menjadi raja baru dia publikasi. Gitu. Atau bisa juga dia sudah menjadi raja, lalu dia teringat peristiwa masa lalu, lalu dia tulis lagu tentang peristiwa masa lalu itu. Oke, jadi itu dua-duanya bisa. Jadi kita tidak tahu sama sekali kapan dalam hidup Daud ini ditulis, gitu. Persisnya. Gitu. Tetapi kita mengucap syukur bahwa dia menulis lagu ini dan Roh Kudus tentu menginspirasikan dia dan ini menjadi suatu lagu yang sangat indah. Oke, dan kalau kita melihat struktur dari ini, ya, coba kita lihat di sini deh, sebentar. Oke, ini ada Mazmur 19. Ya. Ayat 1 adalah pendahuluan. Nah, kemudian kita bisa melihat pembagian dari Mazmur 19 itu bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Itu pewahyuan umum ya, dalam ciptaan. Kemudian itu dari ayat 2 sampai ayat 7. Itu bagian pertama. Kemudian Daud berbicara mengenai pewahyuan khusus dalam kitab suci. Kemudian di bagian terakhir nanti kita akan melihat bagaimana pewahyuan ini berefek kepada manusia. Jadi pewahyuan demi manusia. Tahu bisa juga kita kasih pewahyuan personal demi manusia. Jadi ada penerapan pribadi gitu. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, dan dikatakan di sini langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah di sini memakai kata El
salah satu kata yang bisa diterjemahkan Allah. Bisa juga Elohim, tapi di sini dia pakai El. Ya, jadi Hashamaim, Mesafrim, Kavod El. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala sini dari kata rakia. Ya, firmament rakia memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, ini yang dimulai Mazmur ini dengan deklarasi yang sangat luar biasa, gitu. Bahwa ciptaan Tuhan, ya secara spesifik di sini disebut langit, kemudian cakrawala, ya. Dan ingat ini paralel apa? Paralel sinonim. Kalau kita mengingat ini ya, tipe-tipe puisi di sini, ini paralel sinonim. Ayat baris pertamanya langit menceritakan kemuliaan Allah. Baris keduanya cakrawala. Cakrawala sinonim atau paralel dengan langit. Ya. Cakrawala, ingat bahwa langit itu Hashamaim, itu diciptakan di hari pertama, gitu ya. Kalau kita ingat kembali di Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Shamaim di situ. Dan kemudian ya Allah juga menciptakan apa? Allah juga menciptakan cakrawala di situ. Ya, Anda bisa lihat, saya ajak lihat kembali deh di dalam Kejadian 1 ayat 1 di sini ya. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di sini, Shamaim. Ya. Lalu Allah menciptakan terang, dan itulah hari pertama. Cakrawala diciptakan pada hari kedua. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan cakrawala ini adalah rakia tadi. Jadi kita kaitkan dengan penciptaan, ya. Nah, kalau kita eksegesis Kejadian, bagi yang pernah ikut eksegesis Kejadian dengan saya sering menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di ayat 1 di sini. Langit di sini bukan hanya sekedar langit, ya, maksudnya kita melihat misalnya atmosfer bumi yang ada awan, kemudian ada apa ya? Ada atmosfer bumi itu ada banyak ini kan, banyak lapisan. Ya, ada troposfer. Anda masih ingat di IPA dulu? Troposfer, kemudian stratosfer, ya kan? Kemudian apalagi ionosfer dan lain-lain sebagainya. Lalu ada lapisan ozon di sana. Jadi ya itu atmosfer bumi, ya. Kemudian kalau sudah keluar dari atmosfer bumi itu ada luar angkasa, dan di luar angkasa itu ada macam-macam. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa Dia menciptakan langit dan bumi di ayat 1, yang di ayat 1 nih ya. Saya melihat bahwa bukan hanya itu yang dimaksud, gitu ya. Terutama bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah bahkan lebih luas lagi, yaitu ruang itu sendiri, atau kita sebut sebagai space, gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan sebelum Tuhan menciptakan, itu belum ada apa-apa, ruang pun belum ada. Jadi kita belum bisa bilang kalau ada ruang, kan minimal ruangnya ada tapi kosong, gitu. Tapi ini tidak ada ruang, tidak ada ruang pun tidak ada, konsep ruang pun belum ada. Karena konsep ruang pun itu adalah konsep jasmani. Ya, jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu di ayat 1 di sini. Dia menciptakan ruang, ya, dan bumi di sini sebenarnya adalah materi. Kemudian kata pada mulanya adalah waktu. Jadi ayat 1 sebenarnya berbicara mengenai penciptaan ruang, materi, dan waktu. Nah, ini sangat luar biasa sekali, dan kita tahu bahwa alam semesta kita ini memang terdiri dari ketiga aksis ini. Yaitu harus ada waktu, harus ada ruang, dan harus ada materi. Gitu. Ya, dan lalu kemudian kata Shamaim, kata langit ini akhirnya bisa dipakai untuk macam-macam. Ya, selain ruang, dia bisa dipakai untuk memang langit yang berupa apa ya, istilahnya atmosfer kita, dan juga luar angkasa itu juga bisa disebut Shamaim, gitu ya.
Tapi intinya kalau kita kembali lagi ya ke Mazmur tadi, bahwa langit di sini, ya, langit ketika disebut di Mazmur 19 ayat 2 sudah mencakup ya semuanya itu. Jadi semuanya jadi diparalelkan dengan cakrawala. Jadi mulai dari atmosfer sampai ke luar angkasa yang berisikan bintang-bintang, berisikan planet-planet, berisikan semua itu termasuk dalam langit gitu di situ. Dan langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Um, Artinya kalau kita meneliti langit dengan baik, kita akan bisa melihat kemuliaan Allah. Gitu. Dan itulah cara terbaik untuk meneliti langit. Nah, sehingga sangat-sangat disayangkan ya, kalau misalnya hari ini sains banyak dipakai oleh manusia justru untuk menentang Tuhan. Gitu. Padahal langit menceritakan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kita perlu sebenarnya orang-orang Kristen yang ya, berpegang kuat kepada firman Tuhan sehingga tidak menyerahkan sains kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan puji syukur bahwa ada orang-orang yang seperti ini, gitu kan, yang benar-benar diejek oleh dunia, ya benar-benar direndahkan oleh dunia, gitu. Tetapi ya walaupun mereka adalah orang yang sangat terpelajar, ya banyak di antara mereka memiliki gelar-gelar doktor dalam bidang-bidang sains mereka, gitu. Dan tetapi mereka diejek oleh dunia karena mereka percaya penciptaan, karena mereka percaya bukan hanya penciptaan, tapi penciptaan yang seperti Alkitab katakan, yaitu dalam 6 hari. Gitu. Nah, kalau seorang Kristen mau berkompromi dan berkata, oh Tuhan memang menciptakan, tapi Tuhan menciptakan melalui evolusi. Tuhan menciptakan dalam miliaran tahun. Jadi dia sepertinya menerima teori evolusi, menerima 15 miliar tahun untuk alam semesta kita, dan dia mau berkompromi dan menyatukan itu dengan Alkitab gitu. Sehingga dia berkata, "Oke, saya percaya yang dikatakan oleh sekuler di sini, tapi saya juga percaya Alkitab." Jadi dia rekonsiliasi dengan berkata bahwa Allah menciptakan dengan melalui evolusi. Tuhan menciptakan dengan melalui uh, miliar-miliar tahun ini. Ya, dia berkompromi seperti itu. Dan ada banyak orang yang melakukan itu, dan mereka tidak akan terlalu ditertawakan dunia, ya walaupun ya dunia tetap menertawakan mereka ya, karena posisi kompromi itu posisi yang ditembak dua sisi gitu. Jadi tujuan kompromi kan kadang-kadang supaya tidak mau ditembak siapa-siapa. Tapi kadang-kadang sebaliknya, posisi kompromi malah ditembak dua-duanya. Ada suatu cerita waktu di Amerika ada civil war, perang saudara. Jadi di sebelah utara itu ini ya, Union namanya, ya Union. Sedangkan di sebelah selatan itu Confederate. Ya, jadi katanya ada satu orang dia tinggal di perbatasan. Lalu ketika pasukannya datang, dua pasukan mau berperang nih di dekat dia. Akhirnya dia nggak tahu mau pihak yang mana. Akhirnya dia pakai seragam atas, dia pakai seragam Union, di celananya dia pakai seragam Confederate gitu. Tapi apa yang terjadi ya? Confederate tembak atas dia, Union tembak bawah dia. Gitu. Ya, jadi ini sekedar ilustrasi bahwa ketika kita berkompromi, belum tentu kita memuaskan siapa-siapa. Gitu. Sehingga orang Kristen yang berkompromi dengan berkata bahwa oh saya percaya Allah menciptakan alam semesta melalui evolusi dan dengan miliaran tahun, apakah itu akan memuaskan orang-orang sekuler para ateis itu? Tidak. Mereka tetap akan menertawakan kamu dengan berkata, ngapain kamu masih mau mempertahankan Allahnya? Gitu. Jadi mereka tetap akan menganggap kamu bodoh karena kamu toh masih berpegang kepada konsep Allah. Gitu.
Karena itu tujuan mereka sebenarnya yang mau diserang itu Allahnya. Nah, sedangkan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Alkitab, kamu pun sebenarnya kena tembak juga gitu. Karena dari sisi kita yang berpegang pada Alkitab, kita berkata itu posisi yang berkompromi, gitu. Posisi yang berkompromi dan bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab bukan hanya mengajarkan Allah menciptakan, Alkitab mengajarkan caranya Allah menciptakan. Jadi Alkitab tidak hanya bilang Allah menciptakan lalu stop, lalu terserah kita memikirkan gimana caranya Allah menciptakan. Enggak. Allah sudah spesifikasikan bagaimana cara dia menciptakan. Yaitu dengan spontan, ya, creation ex nihilo, dengan spontan dan dalam 6 hari, gitu. Dan bahwa manusia bukan diciptakan dari hewan, ya, bukan berevolusi dari makhluk yang lebih rendah sebelumnya, tidak seperti itu, melainkan secara langsung, gitu. Oke, dan tapi puji syukur ada makin banyak dan kita harus doakan, ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mau menjadi ilmuwan, bagus juga, gitu. Bagus, ya. Asal memang itu kehendak Tuhan bagi hidupnya, silahkan berpegang terus kepada Alkitab. Dan ada seorang astronom yang lumayan terkenal dari kalangan Kristen yang saya pernah, waktu saya di Amerika tahun sekitar 2005 gitu ya. Saya pernah menghadiri salah satu seminar dia gitu. Jadi namanya Dr. Jason Lisle panggilannya. Jason Lisle, tulisannya Lisle ya. Dan kalau saya tidak salah dia pelayanan di ini ya, di ICR ya kalau nggak salah. Ya, di ICR. Jadi ICR, Institute of Creation Research gitu. Jadi dia seorang doktor dalam astronomi. Doktor dalam astronomi, dan dia ada banyak bicara mengenai bagaimana kalau kita mempelajari astronomi dengan baik, ya, langit menceritakan kemuliaan Allah di sini. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, argumen ini dipakai oleh Paulus di dalam Roma pasal 1. Ya. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 19. Ya. Atau kita mulai dari 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Ya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi bukti adanya Allah. Ya. Jadi Allah memang tidak dilihat secara langsung. Itu yang Paulus katakan. Apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, tapi bisa nyata kepada pikiran dari karyanya. Sehingga Paulus berargumen manusia tidak dapat berdalih, ya, tidak dapat berdalih. Nah, oleh karena itu iblis berusaha menipu manusia dengan segala macam teori untuk menjelaskan munculnya dunia, munculnya alam semesta ini tanpa perlu Allah. Itu. Tanpa perlu Allah. Ya. Dan ya usaha mereka tentu gagal. Ya. Ya karena sebenarnya hanya ada dua pilihan. Ya, ini saya ini kan sedikit ya, kita bicara sedikit di sini ya. Sebenarnya hanya ada dua pilihan. Ya, bahwa alam semesta itu diciptakan, atau B, alam semesta itu kekal. Ya, kekal. Ya, sudah ada kekal. Jadi hanya ada dua pilihan ini sebenarnya. Ya. Dan kita bilang alam semesta diciptakan. Karena apa? Karena untuk segala sesuatu
harus ada kausa. Gitu. Jadi kenapa ada saya? Ya, karena ada orang tua saya. Misalnya. Jadi untuk segala sesuatu harus ada kausa, penyebab yang menyebabkan. Gitu. Dan oke, ada ini karena ini, ada ini karena ini, ada ini karena ini, dan kita bisa tarik balik, tarik balik, tarik balik, tarik balik. Tapi kalau kita tarik balik terus tak terhingga, itu tidak masuk akal. Sehingga ujung-ujungnya harus ada penyebab yang tidak disebabkan. Itu yang kita sebut sebagai causa prima. Ya, causa prima. Sehingga kesimpulannya adalah, oke, causa prima itulah Allah. Gitu. Nah, lalu orang-orang ateis dan sebagainya, seringkali mereka berargumen balik. Loh, kenapa harus Allah? Kenapa enggak alam semesta itu aja gitu? Karena mereka tanya balik, kalau gitu Allah dikausakan siapa? Gitu kan? Nah, kita menjawab Allah tidak dikausakan siapa-siapa, Allah tidak disebabkan karena Allah adalah yang tidak disebabkan. Allah tidak disebabkan, Allah sudah ada dari sananya, dari kekal. Nah, kadang-kadang mereka akan berargumen, kenapa tidak alam semesta saja yang dari awalnya sudah ada? Gitu. Jadi, intinya mereka ingin membuat alam semesta ini menjadi Allah. Gitu. Dan berarti itu kembali lagi kepada konsep apa? Kembali lagi kepada konsep panteisme. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke panteisme gitu. Panteisme yang merupakan ajaran agama-agama seperti Buddha dan Hindu dan sebagainya. Ya. Jadi karena mereka menolak Allah yang pribadi, Allah yang dalam Alkitab, tapi mereka bingung menjelaskan. Kan kita bilang, ya akhirnya mereka bilang ya alam semesta memang sudah ada dari sananya. Jadi memang hanya ada dua pilihan ini. Ya, entah alam semesta diciptakan atau alam semesta sudah ada dari sananya. Lalu bagaimana kita menjawab ini? Bahwa kalau mereka bilang alam semesta itu memang sudah ada dari sananya. Nah, kita bilang bahwa ini tidak sesuai dengan observasi dan fakta lapangan. Ya. Tidak sesuai dengan observasi dan fakta lapangan. Yaitu secara singkat saja, yaitu hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Gitu, ya. Ya, jadi kita bilang ada hukum termodinamika pertama ya, dan hukum termodinamika dua. Ya. Jadi tidak sesuai dengan dua hukum ini. Ya. Apa itu hukum termodinamika pertama? Hukum termodinamika pertama berkata bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dihancurkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Jadi hukum kekekalan atau konservasi energi. Artinya tidak ada suatu energi baru yang muncul di alam semesta ini. Semuanya pasti ya cuma muter-muter aja, berubah bentuk. Ya. Tapi ada hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua berkata bahwa entropi semakin bertambah atau kesemrawutan semakin bertambah. Ya, atau istilahnya apa ya? Kalau kita bilang dalam istilah energi adalah walaupun energi itu berubah bentuk terus dan tidak hancur, tapi energi itu semakin berubah bentuk ke bentuk yang tidak bisa dipakai. Gitu. Tidak bisa dipakai. Ya. Nah, jadi artinya kalau misalnya alam semesta itu kekal, maka mestinya kita sudah kehabisan energi yang bisa dipakai. Karena ingat bahwa energi itu terus mengalami entropi ke bentuk yang tidak bisa dipakai. Artinya segala sesuatu semakin semeraut, semakin disorderly. Ya. Dan kalau alam semesta itu sudah kekal, maka mestinya kita sudah sampai kepada maksimumnya. Karena kekal itu kan artinya sudah dari kapan-kapan gitu. Berarti kita seharusnya sudah sampai kepada kesemrawutan maksimum. Padahal kita belum. Ya, itu mengindikasikan alam semesta itu tidak kekal, belum kekal, tidak kekal. Ya, jadi kita melihat di sini itu berarti alam semesta punya permulaan. Ya, punya permulaan. Bahkan kita bilang bahwa
teori evolusi yang paling terbaru pun, yaitu teori Big Bang, yang walaupun kita bilang teori Big Bang itu salah, tapi minimal teori Big Bang itu mau tidak mau pun harus mengakui bahwa alam semesta punya permulaan. Gitu. Ya, jadi dalam poin satu itu, ya kita bisa berkata sebenarnya teori kalian pun mendukung kami gitu. Walaupun dengan cara yang salah, ya, walaupun penjelasannya salah. Karena dalam teori Big Bang, eh, alam semesta punya permulaan, yaitu permulaan itu dari Big Bang itu tadi. Ya, walaupun dia salah, selanjutnya salah total gitu ya. Tapi minimal teori evolusi tentang bagaimana alam semesta ini bisa ada, itu berkaitan dengan ada permulaan. Ada permulaan. Ya. Nah, sehingga kita bilang bahwa ya berarti alam semesta itu tidak kekal. Nah, kalau alam semesta tidak kekal, maka alam semesta itu diciptakan. Karena kalau kita kembali ke model Big Bang tadi, ya pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah Big Bang itu berasal dari mana? Siapa yang ini? Yang memicunya? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu tidak bisa dijawab oleh mereka. Sekali lagi, walaupun kita bilang bahwa penjelasan Big Bang segala macam tentu salah, gitu ya, tentu salah, tidak sesuai dengan Alkitab, tapi ya minimal di dalam teori itu mereka mengakui bahwa alam semesta ada permulaan, gitu. Oke, jadi kita lihat di sini, ya, kembali lagi. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi kalau tadi kita kaitkan dengan yang di Roma, di mana Paulus berkata bahwa manusia dari sini dia bisa tahu bahwa Allah eksis, tidak bisa berdalih, ya, dan kita bisa melihat sekeliling kita. Tentu contoh yang diberikan adalah langit dan cakrawala, tapi ini mengacu pada semua ciptaan. Dan karena semua ciptaan ini, maka dia disebut sebagai wahyu umum. Umum itu artinya bisa diakses oleh semua orang. Dan ada di segala tempat. Makanya itu diperjelas di ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi artinya wahyu umum ini tersedia untuk kita akses 24 jam sehari. Kapanpun Anda bisa melihat langit. Ya, kapanpun Anda bisa ini, nggak mau itu siang hari, Anda bisa melihat matahari. Anda bisa melihat alam ciptaan yang lain. Mau malam hari, Anda bisa lihat bintang-bintang. Gitu. Ini makanya disebut wahyu umum. Dia tersedia terus untuk semua orang. Ayat 4. Ya. Oke, tadi ini ya. Tadi ya yom le yom katanya ya. Lailah le lailah. Kemudian ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Nah, ini ada sedikit perbedaan penafsiran ya antara penerjemahan LAI dengan penerjemahan ini KJV di sini. Dan oke, kita lihat kalau saya baca di KJV dulu ya. There is no speech nor language where their voice is not heard. Okay. Tapi perhatikan dalam KJV pun kata there is ini di italics dan where juga di italics. Ya, sehingga secara literal ayat ini berbunyi ini ya, tidak ada speech omer, tidak ada perkataan gitu ya. Dan tidak ada wa'ain devarim, ain omer, wa'ain devarim, tidak ada perkataan dan tidak ada kata-kata. Beli nishma kolam di sini. Nah, kita melihat ada perbedaan penafsiran di mana
kalau kita lihat yang KJV ya, menerjemahkannya itu memperkuat apa yang dikatakan di ayat 2 gitu. Jadi maksudnya menekankan universalitas dari wahyu umum gitu. Jadi tidak ada speech atau language di mana suara mereka tidak terdengar. Artinya wahyu umum ini tersedia di semua bangsa, ya, di semua bangsa. Ya. Nggak mau bangsa yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, berbahasa Zulu, berbahasa apapun, itu semuanya bisa mendengarkan suara dari ini, suara dari wahyu umum. Ya. Jadi itu penekanannya. Tetapi kalau di Indonesia, versi Indonesia, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar gitu. Jadi sepertinya ini ya, apa terbalik gitu. Terbalik 100% dari yang KJV, tapi sebenarnya penekanannya berbeda. Penekanan di Indonesia dalam penafsiran mereka dalam penerjemahan ini adalah bahwa wahyu umum itu tidak memakai kata-kata yang vokal gitu. Ya. Beda dengan misalnya saya berkhotbah atau saya mengajar sekarang. Kan saya ngomong pakai bahasa manusia gitu. Sedangkan wahyu umum tidak memakai bahasa manusia. Karena di ayat 5-nya mereka juga, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi kalau LAI menafsirkan ini rupanya, oke, ada nyamuk. LAI menafsirkan ini itu ayat 4 mengajarkan bahwa wahyu umum itu tidak dinyatakan dengan suara manusia yang vokal gitu, melainkan dengan gema mereka sendiri. Itulah ya. Tetapi supaya ini bisa, jadi masing-masing ada ininya, ada argumennya saya rasa. Dimana kalau di dalam penerjemahan KJV dia harus menambahkan ini kata where di sini italics. Nah, sedangkan LAI dia tidak pakai italicsan, makanya ini kurang, kita nggak tahu di mana dia menambahkan sesuatu, tapi bisa terlihat di sini kalau di LAI, penafsiran LAI sangat tergantung untuk menambahkan kata tetapi antara ayat 4 dan ayat 5-nya di sini. Ya, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak dengar, tetapi gema mereka. Jadi harus ada kayak tetapinya untuk mengkontraskan bahwa walaupun tidak pakai ini ya, tidak pakai suara yang suara manusia, tetapi toh ada juga suara gemanya. Gema artinya pesannya itu lewat pesan yang tidak verbal begitu. Ya, melalui pesan gema keagungan Tuhan ya. Jadi harus ada kata tetapi yang sebenarnya dalam bahasa asing juga tidak ada kata tetapi ini gitu. Ya, kalau kita lihat di sini dia langsung saja bekol haaretz. Oke, tapi ya Anda bisa memahami ya perbedaan antara bagaimana KJV menafsirkan. Ya KJV juga perlu menambahkan ini sih kata where di sini ya, supaya masuk ini dia. Tetapi baik bahasa Indonesia maupun terjemahan KJV sama-sama setuju di ayat 4 bahwa wahyu umum ini tersedia di seluruh dunia. Ya, jadi kalau di ayat 2 itu tersedia di segala waktu, mau malam, mau siang, maka di ayat 5 tersedia di seluruh dunia, di segala tempat. Jadi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, gitu, sampai ke ujung bumi. Oke, dan ini dikutip oleh Paulus juga di dalam Roma. Jadi coba kita lihat Roma pasal 10 ya. Oke, baik, dan Roma pasal 10 adalah ini tentang
tentang ini, tentang keselamatan, ya, dan sangat terkenal tentunya. Dan di ayat yang ke 13, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian ayat 14 ini kan rantai penginjilan di sini, ya, mulai dari bagaimana mereka berseru kalau tidak percaya, bagaimana kalau percaya tidak mendengar, bagaimana mendengar tidak ada yang memberitakan, ya, bagaimana memberitakan kalau tidak diutus. Oke, lalu dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 18, tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Lalu Paulus kutip di sini Mazmur yang tadi kita lihat, ya, Mazmur 19. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini mengutip Mazmur 19 ayat 5 itu. Nah, apa maksud pengutipan di sini? Kenapa ayat ini dikutip di sini dalam konteks mendengar firman Kristus, begitu. Mendengar firman Kristus. Jadi saya melihat di sini bahwa ini adalah salah satu penjelasan bagaimana Tuhan, ya, bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang yang, ya, tidak pernah mendengar Injil, istilahnya, tidak pernah mendengar Injil. Dan tentu saya tidak bisa tahu persis, ya, karena saya bukan Tuhan. Tetapi sepertinya ayat ini memberikan kita petunjuk, ya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ya. Dan ini adalah, kalau kita lihat di konteks Mazmur, itu adalah mengenai wahyu umum. Tapi di Roma ini berkaitan dengan wahyu khusus sebenarnya. Karena ini bicara soal berita Injil. Berita Injil, ayat 16 kan, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya berkata, Tuhan, siapakah percaya pada pemberitaan kami? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Lalu yang sering ditanya orang adalah, bagaimana kalau orang tidak pernah dengar Injil? Bagaimana kalau orang tinggal di hutan? Yang paling sering ditanya kan, tinggal di hutan atau tinggal di mana lah, di goa, di mana gitu. Tetapi Paulus bertanya di ayat 18, aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Oh, memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang agak sedikit aneh kalau kita pertama-tama pikirkan, karena tadi kita sudah lihat di Mazmur 19, ini konteksnya suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ini konteksnya adalah wahyu umum, gitu. Wahyu umum bicara mengenai langit, ya, langit sebagai ciptaan Tuhan. Ya. Lalu kenapa dikutip dalam konteks pemberitaan Injil di sini, yang adalah wahyu khusus, ya. Dan saya melihatnya begini, saya melihatnya justru ini berkaitan, gitu, berkaitan karena nanti, ya, Tuhan akan bisa berkata, ya, kepada semua orang bahwa mereka sudah ada menerima berita kebenaran, gitu. Jadi semua manusia di muka bumi ini sudah pernah menerima berita kebenaran, ya. Dan yang paling simpel adalah berita kebenaran di dalam wahyu umum, gitu. Jadi ini yang mau diajarkan di sini. Semua manusia sudah pernah menerima berita kebenaran, ya, dalam bentuk minimal wahyu umum, gitu. Dan Tuhan yang tahu hati manusia, ya, Tuhan tahu, gitu. Dan kalau misalnya orang itu merespon kepada wahyu umum, saya yakin dan percaya Tuhan akan mendatangkan wahyu yang lebih lanjut lagi kepada dia. Tuhan punya cara, entah itu dia akan utus seseorang, ya,
Seperti Tuhan utus Filipus untuk ketemu sida-sida, ya Tuhan utus Yunus ke Niniwe, ya mungkin ada orang yang merespon di situ atau lain sebagainya. Tuhan punya cara ya untuk mendatangkan ini kebenaran yang lebih mendalam lagi kalau misalnya orang itu mau meresponi wahyu umum gitu ya. Jadi kita melihat bahwa suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, ya wahyu umum ada ya, dan tersedia dan menjadi berita kebenaran bagi banyak orang gitu ya. Dan intinya Tuhan akan bisa berkata, ya, saya yakin dan percaya bahwa semua orang yang ujung-ujungnya binasa, Tuhan bisa memperlihatkan bahwa kamu tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebenaran. Ya. Oke, jadi itu sedikit di situ. Oke, kita break sebentar karena ini pertengahan. Jadi nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita sudah kembali. Baik, ya kita akan lanjut tapi ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, semua manusia menerima wahyu umum, tapi belum tentu semua manusia semua menerima wahyu khusus. Tidak semua manusia mau percaya. Kaitan antara wahyu umum dan wahyu khusus ini, contoh spesifiknya kira-kira apa ya Pak ya? Jadi maksudnya begini, ketika saya katakan menerima itu maksudnya terpapar kepada. Jadi tapi belum tentu dia menerima dalam pengertian kayak menyambutnya atau menerimanya. Jadi tapi ketika saya berkata bahwa semua manusia menerima wahyu umum, itu maksudnya semua manusia mendapatkan wahyu umum. Tetapi setelah dia mendapatkan wahyu umum ini, dia punya pilihan apakah dia mau menerima kebenaran di dalamnya, bahwa oh ya ternyata memang ada Allah, ya minimal hati nurani dia mengatakan seperti itu, dan dia merespon kepada terang yang dia dapatkan dari wahyu umum itu, atau dia menolaknya dan merepresinya di dalam dirinya gitu. Ya, jadi nah kalau dia menerima dalam pengertian menyambut positif kebenaran di dalam wahyu umum ini, maka Tuhan akan tuntun dia kepada wahyu yang lebih spesifik lagi, yang lebih tinggi lagi begitu, yaitu wahyu khusus, kan? Jadi itu demikian ya. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya ini? Nah, wahyu umum itu kan berupa ciptaan, ya. Tapi wahyu khusus adalah berupa ini, kita akan lihat berupa apa, ya, yaitu berupa Alkitab. Nah, coba kita kembali ke Mazmur pasal 19. Oke. Ya. Ya, oke, baik, cukup jelas. Lalu kita lanjutkan lagi di ayat 5 di sini. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Jadi Tuhan menggunakan suatu bahasa yang puitis di sini ya. Allah memasang kemah di langit untuk matahari, artinya Tuhan yang menentukan matahari itu terletak di mana gitu. Jadi kenapa matahari menjadi sorotan di sini? Karena matahari adalah boleh dibilang ciptaan Allah yang paling paling mentereng, paling prominent bagi manusia. Jadi semua orang bisa lihat matahari di mana-mana gitu. Matahari tersedia bagi manusia di seluruh bumi, ya, dan dia paling prominent. Dan matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jadi ini ciptaan Allah yang sangat penting bagi kita. Allah yang menaruh dia. Jadi, memasang kemah di langit, Tuhan taruh tempatnya di sana. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya.
girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ini adalah suatu perbandingan di sini. Perbandingan, lihat keluar bagaikan ini ya, pengantin di sini. Bagaikan pengantin. Jadi itu dari kata khatan ya. Khatan, seorang pengantin laki-laki ya. Jadi gambarannya adalah pengantin laki-laki itu kan gini ya, seperti kalau misalnya kita di dunia sekarang bilang bahwa pada hari pernikahan itu hari seorang, katakanlah seorang perempuan ya yang menjadi mempelai, itu dia hari paling cantiknya dia begitu. Nah, ini juga pengertiannya seperti itu. Jadi ketika seorang laki-laki menjadi pengantin, itu adalah ininya apa? Saat-saat paling paling hebatnya dia lah. Mungkin dia sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sudah didandan lain sebagainya, dan ya bisa jadi benar sih gitu ya. Hampir seumur umur saya nggak pernah ke salon punya orang. Cuman waktu hari saya menikah aja, saya apa di salon itu ya, di salon, nggak tahu, saya bingung juga itu apa rambut diapain segala macam, ya. Oke lah, tapi ini sekali seumur hidup gitu kan. Em, tapi ya istilah begitu. Jadi katanya bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, ini ya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ya, jadi pahlawan di sini adalah dari kata gibor. Ini menarik. Nanti kita akan melihat karena dalam bahasa Ibrani untuk orang, kalau dalam KJV dia terjemahkan strong man. Strong man, karena gibor itu artinya literal adalah orang sebenarnya. Tapi terjemahkan pahlawan juga nggak salah. Karena orang dalam bahasa Ibrani itu ada 4 jenis, ada 4 kata untuk orang yang umum. Yaitu pertama Ish adalah yang paling umum. Kemudian Adam, kemudian Enosh, ya, kemudian Enosh, kemudian Gibor, gitu. Dan empat-empatnya ada beberapa penekanan yang sedikit berbeda. Oke, Adam itu manusia, penekanannya ini pada keumuman manusia. Keumuman manusia seringkali gitu ya. Ish penekanannya pada individu. Enosh adalah manusia dilihat sebagai makhluk yang lemah. Jadi kan tergantung kita mau bandingkan dengan apa kan. Kalau manusia dibandingkan dengan gunung, ya lemah gitu. Tapi Gibor, manusia digambarkan sebagai manusia yang kuat gitu. Manusia dilihat sebagai makhluk yang kuat gitu. Nah, jadi penekanannya beda-beda. Jadi ini pakai kata Gibor di sini. Jadi seperti seorang pahlawan. Strong man ya, to run a race ya. Kemudian selanjutnya dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada panas yang terlindung. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kembali penekanan sebenarnya adalah bahwa matahari ini bisa menjadi akses bagi semua manusia untuk melihat kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya. Matahari adalah berkat Tuhan bagi manusia. Ketika Tuhan menciptakan matahari pada hari keempat, dia menciptakannya demi manusia. Dan manusia yang bisa melihat matahari di mana-mana harus mengucap syukur pada Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau di Indonesia ini kita matahari kita take for granted. Ya, artinya kita tidak anggap spesial, malah kadang-kadang kita merasa terlalu panas. Gitu. Matahari ya. Ya, tapi saya pernah suatu kali pergi ke daerah Inggris ya. Nah, di situ, dan selain itu saya juga pernah ini di Amerika. Waktu saya pergi ke Amerika, itu lagi musim dingin waktu itu, dan pas saya mendarat, saya mestinya dijemput oleh dosen saya waktu itu. Jadi saya sama istri waktu itu pergi ke Amerika. Sama anak waktu itu umur 1 tahun, Stuart, waktu itu Stuart 1 tahun, saya dengan istri, saya mendarat di New York. Lalu rencananya mestinya saya dijemput sama Dr. Strauss, gitu. Saya sudah komunikasi sama dia akan jemput saya di bandara. Tapi ternyata pada hari saya mendarat itu, daerah itu kena badai salju, ya, sehingga dia nggak bisa jemput saya.
Kalau dijemput saya, akhirnya apa yang terjadi, saya harus kalang kabut cari hotel, ya. Saya cari hotel, motel-motel murahan gitu, ya. Pokoknya yang adalah seadanya di situ, ya. Dan kemudian baru besoknya dia cari cara, ya. Nah, rupanya daerah situ, daerah saya mau pergi itu, Connecticut, ya. Itu itu terbenam salju gitu, terbenam salju. Bahkan di rumah tempat saya tinggal itu halamannya itu ada salju itu 0,5 meter sampai 1 meter, dan itu bertahan berbulan-bulan. Jadi selama saya di sana ada mungkin 2 bulanan gitu, ya itu benar-benar kayak salju. Jadi wah, itu benar-benar pengalaman luar biasa. Itu kayak kita tinggal di freezer, benar saudara, ya. Bayangkan kita tinggal di freezer gitu. Dan di situ saya sangat mengapresiasi ini, ya, matahari gitu. Saya sangat mengapresiasi matahari. Seringkali kita, kalau di Indonesia laporan cuaca itu nggak begitu laku, ya. Jarang kita memperhatikan laporan cuaca. Paling paling kita ya sesekali penasaran kapan hujan dan sebagainya kita lihat. Tapi kalau orang yang tinggal di 4 musim, ya, di Amerika itu hampir tiap hari kita cek laporan cuaca. Kita pengen tahu ini, wah ini gimana. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh hari ini sunny katanya, ada matahari. Jadi walaupun dingin, walaupun kayak freezer, tapi kalau ada matahari, wah itu jauh lebih enak gitu, jauh lebih tertolong, ya. Nah, ini luar biasa. Dan ya saya pernah ke Inggris beberapa kali juga. Itu juga itu daerah yang ini kebanyakan ini apa kebanyakan dingin dan apa berawan gitu. Sehingga kalau lagi ada matahari, wah seneng banget, ya. Seneng banget. Nah, ini beda kalau kita di Indonesia, saya malah harap-harap agak mendung gitu, ya. Um, Tapi kita lihat di sini bahwa ya matahari Tuhan Tuhan ciptakan, ya sangat luar biasa sekali. Uh, ya dan nah ini ada sangat satu hal yang menarik, ya. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar ke ujung yang lain. Ya. Lalu ada yang mengklaim, wah ini Alkitab salah nih, seolah-olah mengajarkan apa? Mengajarkan matahari yang mengelilingi bumi dan lain sebagainya. Tapi kita bilang tidak, ya, karena ini adalah dilihat dari bumi gitu. Dilihat dari bumi nggak salah bahwa matahari itu terbit gitu kan, terbit, ya. Dan ilmuwan yang paling ilmuwan pun hari ini ketika dia berbicara, dia tetap memakai istilah matahari terbit dan matahari terbenam gitu. Apakah kita bilang, oh berarti ilmuwan itu salah? Ya enggak, ya, karena kita paham bahwa dia berbicara dari perspektif bumi. Jadi kalau kalau ilmuwan yang paling ilmuwan hari ini pun bisa memakai istilah matahari terbit dan matahari terbenam, kenapa Alkitab tidak boleh gitu, ya kan? Ya jelas Alkitab boleh menggambarkan dari perspektif bumi begitu, ya. Dari perspektif bumi, matahari ya beredar dari satu ujung ke ujung yang lain gitu. Um, Tetapi, nah ada tetapinya lagi, ya. Tetapi kita berkata juga bahwa sebenarnya berdasarkan teori-teori yang terbaru pun, matahari pun sebenarnya dianggap bergerak juga gitu. Bergerak mengelilingi apa? Ya, ini menurut teori, ya. Menurut teori matahari bergerak mengelilingi galaksi kita gitu. Jadi kalau misalnya menurut ini kan tatanan tata surya, ya, uh, bumi kita kan mengelilingi matahari, ya, sebagai planet nomor 3, ya. Nah, tapi matahari kita adalah bagian dari galaksi yang disebut Bima Sakti kalau bahasa Indonesia, atau Milky Way. Dan matahari kita sebenarnya mengelilingi ini galaksi ini gitu. Ya, jadi bahwa matahari bergerak, beredar juga tidak salah juga sebenarnya gitu, ya. Jadi bisa dilihat secara dari perspektif itu, atau memang ya, kita lihat dari perspektif bumi, dia bergerak begitu. Oke, jadi itu sampai di ayat 7, ya, berbicara mengenai wahyu umum. Tapi kemudian kita masuk ke wahyu khusus. Jadi Tuhan tidak stop sampai di wahyu umum. Tuhan memberikan wahyu khusus di sini. Dan Tuhan berkata, Daud berkata di sini, Taurat Tuhan, ya, Taurat Tuhan ialah sempurna. Dan ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 ini adalah tiga ayat berisikan 6 baris. 6 baris ini adalah
suatu pernyataan tentang firman Tuhan yang luar biasa. Dan ini padanannya 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya, ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16 versi Perjanjian Lama. Ya, masih ingat 2 Timotius 3 ayat 16 apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini ayat yang sangat bagus. Ini padanan Perjanjian Lamanya. Oke. Nah, dikatakan di sini apa? Taurat Tuhan. Taurat itu artinya hukum sebenarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, ya, menyegarkan jiwa. Wow, ya. Nah, menyegarkan jiwa. Jadi apa itu menyegarkan? Menyegarkan ini berasal dari kata meshivat. Ya, meshivat ini dari akar kata shuv. Shuv itu artinya kembali. Ya. Jadi menyegarkan itu adalah mengembalikan jiwa kita kepada posisinya yang sebelumnya, gitu. Yaitu posisi apa? Posisi yang semestinya, posisi yang belum tercemar oleh dosa. Ya, dan ketika manusia tercemar oleh dosa, maka jiwa kita mengalami kerusakan. Dan kita mulai rusak. Dan kita mengalami berbagai penyimpangan terhadap desain-desain Tuhan. Dan ketika kita menyimpang dari desain-desain Tuhan, maka jiwa kita semakin rusak, ya, semakin parah, semakin kacau. Ini dalam berbagai aspek tentunya. Ya. Salah satu aspek adalah salah satu aspek di sini adalah Anda lihat 1 Petrus 2 ayat 11. Ini ayat yang sangat bagus. Ya, kalau saya bacakan bahasa Indonesia, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan di sini, berjuang melawan jiwa. Saya lebih suka versi KJV-nya karena kata berjuang ini ya, mungkin lebih baik berperang melawan jiwa atau merusak jiwa begitu ya. Jadi keinginan-keinginan daging itu sedang berperang melawan jiwa kita. Ya. Jadi abstain from fleshly lust which war against the soul. Gitu. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika dia ketika dia memberi makan atau ketika dia menyerah kepada keinginan-keinginan hawa nafsu kedagingan, ya macam-macam, ya. Ya, tentu kita hidup di zaman internet, ada banyak ya pornografi lah, gitu kan, perselingkuhan lah, ya. Banyak orang berkata pornografi itu nggak ada masalah kan, nggak ada masalah, saya cuma lihat-lihat doang, katanya, saya cuma yang penting saya nggak selingkuh secara fisik katanya, begitu. Itu sering dijadikan alasan. Yang penting saya nggak selingkuh secara fisik, saya cuma lihat, nggak ada yang salah. Tapi perhatikan apa kata firman Tuhan, bahwa hawa nafsu kedagingan berperang melawan jiwa. Jadi kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Dan tapi bagaimana? Apakah ada obatnya? Nah, obatnya ini salah satunya ini. Ya, obatnya adalah Taurat Tuhan. Ya, Taurat Tuhan itu sempurna, ya, menyegarkan jiwa. Kata menyegarkan di sini mengembalikan. Ya, mengembalikan ke suatu situasi atau suatu kondisi yang fresh, yang sebelumnya, gitu, ya, menyegarkan jiwa sini. Sangat indah ini ya. Lalu dikatakan lagi peraturan Tuhan itu teguh. Oke, jadi ini paralel, ingat, peraturan Tuhan paralel dengan Taurat Tuhan. Jadi ini dari kata eidos ya. Eidos ini diterjemahkan testimoni kalau dalam KJV. Ya, testimoni ya kayak kesaksian gitu ya. Dan itu lebih cocok sebenarnya karena kata eid itu artinya saksi sebenarnya. Jadi eidos kesaksian, jadi kesaksian dari Tuhan gitu ya, atau Ela itu cuma peraturan Tuhan ya, memang masih paralel semua. Itu teguh ya, neemanah, kata ingat saya pernah jelasin kata amen itu berarti kokoh, kuat atau dapat dipercaya.
Jadi teguh di sini itu berarti dapat dipercaya. Sesuatu dapat dipercaya kalau kita bisa bersandar padanya. Ya, ketika saya bersandar pada sesuatu, misalnya saya sandar pada dinding, itu saya percaya bahwa dinding ini tidak akan roboh tiba-tiba. Begitu. Ya, jadi firman Tuhan atau kesaksian Tuhan, peraturan Tuhan itu teguh. Jadi Tuhan memberikan kesaksian-kesaksian. Tuhan memberikan janji-janji gitu yang bisa kita percayai, kita bisa bersandar padanya. Ya. Dan itu memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Ya. Tak berpengalaman ini dari kata peti. Ya, peti ini sangat menarik. Dan kata ini sangat sering muncul dalam Amsal sebenarnya. Nah, Amsal bertujuan untuk membuat orang yang tak berpengalaman menjadi berhikmat. Dan ini kata peti. Dan kata peti ini ada kaitannya dengan kata ini ya, patak, yang berarti terbuka atau membuka gitu. Jadi sepertinya konsepnya orang yang tak berpengalaman itu orang yang terbuka dalam pengertian naif gitu. Jadi dia apa saja dia terima gitu. Yang salah juga dia terima. Jadi dia tidak bisa memilah-milah mana yang benar. Ya, ketika ada pengaruh yang buruk dia terima saja. Nah, ini yang Paulus sangat marah kan pada orang Galatia. Kenapa kamu sabar saja? Atau kepada orang Korintus, kenapa kamu sabar saja ketika ada yang memberitakan kesesatan pada kamu, memberitakan Injil yang lain, memberitakan Kristus yang lain ya. Nah, jadi itu menggambarkan seorang yang peti ya. Ini sering ya, terjemahkan tak berpengalaman atau simple dalam KJV ya, the simple. Jadi dia terbuka kepada kesalahan gitu ya. Dia naif, dia gampang ditipu orang gitu. Gampang ditipu orang ya. Tapi kalau dia mau berpegang kepada kesaksian Tuhan atau peraturan Tuhan, maka dia akan menjadi berhikmat. Ya, sekali lagi, jadi firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita, gitu kan? Memberikan hikmat, menyatakan ini kehendak Tuhan, itu desain Tuhan dalam hidup ini, sehingga melalui firman Tuhan kita tahu yang benar dan yang salah, gitu. Dan kita disuruh untuk menolak yang salah. Ya, dan ya makanya kita bilang firman Tuhan itu bukan hanya positif. Ya, makanya tadi kalau kita baca di ini kan, mana tadi 2 Timotius 3 ayat 16, kita lihat di sini ya. Bukan hanya mengajar tapi menyatakan kesalahan. Jadi bukan hanya positif yang ini benar, yang ini benar-benar, tapi firman Tuhan juga sering berkata yang ini yang salah gitu, kan? Dan ketika kita menyampaikan kebenaran ya kadang-kadang kita harus menyinggung yang salah gitu. Nah, itu adalah bagian dari tugas kita. Oleh karena itu ya ada orang yang jangan nyatakan kesalahan, ya nggak bisa. Kadang-kadang kita harus menyatakan kesalahan gitu. Itu adalah bagian dari kebenaran gitu. Oke, selanjutnya jadi itu 2 baris, dan baris ketiga. Jadi ini ada puisi ini ya, banyak baris. Titah Tuhan itu tepat katanya, menyukakan hati. Oke, titah Tuhan yang tepat. Ini dari kata pikudim ya. Jadi bentuk konstruknya jadi pikudei. Itu tepat di sini dari kata yesharim, artinya lurus gitu, lurus ya. Jadi right katanya, tepat. Yesharim ya. Lurus. Jadi tidak akan menyesatkan kita. Dia tidak bengkok, ya. Tidak menyesatkan kita, tapi lurus. Dan dia melakukan apa? Dia menyukakan hati, mestinya dia. Mana? Rejoicing the heart nih, menyukakan hati. Ya, ya firman Tuhan, ya, atau titah Tuhan di sini, dia membuat hati kita bersukacita. Ya, kenapa? Ya, kenapa membuat hati kita bersukacita? Karena ketika segala sesuatu itu lurus, manusia bisa bersukacita. Ya. Karena manusia bisa tahu bahwa keadilan akan menang pada akhirnya, bahwa kejahatan akan dihukum.
gitu. Karena semuanya akan lurus, ya. Dan ketika kita tidak punya pengharapan ini, maka kita sebenarnya sangat depresi, ya. Kalau misalnya kita hidup benar-benar di dunia yang apa ya, hukum rimba gitu, mana hanya yang kuat yang menang, maka kita ini dunia yang sangat sangat membuat kita depresi. Ya, karena tidak ada keadilan akhir. Ya. Nah, tapi jangan takut. Ya. Tuhan bilang tenang saja, ya tenang saja. Titah aku lurus, ya, dan pasti akan terjadi, ya, dan kebenaran akan menang ujung-ujungnya. Itu menyukakan hati, ya, menyukakan hati, memberikan kita pengharapan dan penghiburan yang sangat luar biasa. Perintah Tuhan itu murni, ya. Nah, perintah dari kata mitzvah, ya. Mitzvah jadi bentuk konstruknya mitzvot. Mitzvot Jehovah itu barah, barah murni. Jadi tidak tercampur antara kesalahan dan kebenaran. Dan bahwa itu murni ini muncul juga di Mazmur lain, itu Mazmur 12. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini murni, murni itu berarti tidak tercampur, tidak tercampur. Amsal 30 ayat 5 adalah ayat lain yang menyatakan kemurnian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni, adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, karena dia tidak tercampur antara kebenaran dan kesalahan, maka dia perisai yang efektif. Anda bisa bayangkan kalau Anda pegang perisai, Anda pikir Anda aman, tapi perisai ini sebenarnya banyak lubangnya gitu. Jadi Anda misalnya ada panah datang, Anda pakai perisai, Anda pikir Anda aman gitu kan. Tapi ternyata ada kelemahan, ada lubang atau apa dan dia tembus. Ya, jadi kalau firman Tuhan tidak murni, ya, maka akan seperti itu. Kita pikir, oh saya bisa percaya semuanya. Tapi ternyata ada satu yang kita percaya ini yang gagal gitu. Wah, kita repot ini. Seperti ini. Ya. Tapi puji syukur tidak seperti itu. Ya. Puji syukur tidak seperti itu. Dan perintah itu murni, katanya. Membuat mata bercahaya. Wow. Ini sangat menarik ini ya. Membuat mata bercahaya. Jadi berbinar-binar, bersinar-sinar. Memberikan seorang yang penuh pengharapan, gambaran penuh pengharapan, penuh sukacita, begitu. Nah, itu semua hanya bisa didapatkan dari firman Tuhan. Dan memang kalau kita melihat dunia ini, ya kalau kita hanya mau melihat dunia ini, ya sepertinya kelam, gitu. Ya, apalagi ya katakanlah, ya sering-sering terjadi ya kita masih di tengah pandemi, walaupun ya katakanlah di Indonesia sudah mulai mereda, ya moga-moga mereda dan kita akan keluar dari pandemi, tapi kita tidak tahu masa depan gitu ya. Anda bisa membayangkan di puncak-puncak pandemi, baik itu tahun 2020, baik itu beberapa bulan yang lalu, dalam puncak-puncak pandemi, sepertinya wow kelam sekali dunia ini. Tapi apakah orang Kristen perlu merasa demikian? Ya, tidak sebenarnya. Orang Kristen yang sungguh lahir baru, yang punya firman Tuhan, dalam situasi apapun, ya, kita bisa menghadapinya dengan mata yang bercahaya, karena kita punya ya, janji-janji Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa. Ayat 9, ayat 10, sorry. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, ini satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Dari tadi 4 baris ini kan firman Tuhan, Taurat, peraturan atau kesaksian. Terus apa lagi tadi? Titah, dan kemudian perintah Tuhan. Lalu kenapa jadi takut akan Tuhan? Nah, banyak orang tidak melihat hubungannya takut akan Tuhan dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, tetapi justru dari paralelisme ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata memang ada hubungannya. Ada hubungannya takut akan Tuhan dengan firman Tuhan. Gitu. Hubungannya apa? Ya,
macam-macam. Kalau kita lihat kapan pertama kali kata takut muncul dalam Alkitab. Ya, kapan pertama kali kata takut muncul dalam Alkitab? Coba Anda pikirkan. Atau kapan pertama kali manusia takut? Gitu. Ya, pertama kali manusia takut adalah di Taman Eden. Ya, masih ingat ya? Taman Eden. Di Kejadian pasal 3. Ya. Oke, Kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika Tuhan mencari manusia setelah mereka jatuh dalam dosa, manusia bilang apa? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut di sini. Aku menjadi takut. Ini kali pertama manusia takut sejak dia diciptakan. Kenapa mereka takut? Karena mereka melanggar firman Tuhan. Jadi gini, takut akan Tuhan. Jadi gini, ingat bahwa kenapa manusia bisa takut? Karena Tuhan ciptakan manusia punya potensi untuk merasa takut. Anda bisa bertanya, kenapa Tuhan mau menciptakan kemampuan untuk merasa takut pada diri manusia? Bukankah takut itu suatu perasaan yang negatif, ya kan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia mampu merasakan takut? Gitu. Dan ya sebenarnya jawabannya adalah takut itu bagus, ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks apa? Dan hubungannya dengan firman Tuhan apa? Nah, hubungannya dengan firman Tuhan adalah rupanya Tuhan menciptakan manusia itu untuk secara natural merasa takut, ya, ketika dia melanggar firman Tuhan. Gitu. Jadi itu adalah reaksi yang sangat natural, sangat normal. Dan seharusnya reaksi itulah yang membuat manusia enggan, salah satunya enggan untuk mau melanggar firman Tuhan. Gitu. Jadi ya itu hubungan takut akan Tuhan dengan takut dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya kita takut untuk kita langgar. Ada sesuatu mestinya di hati nurani kita yang menusuk kita ketika kita mau melanggar firman Tuhan. Gitu. Ya, jadi takut akan Tuhan di sini diparalelkan dengan firman Tuhan. Dan itu sifatnya suci, ya, sifatnya suci. Ini ayat di sini ya. Yirat Yehova, takut akan Tuhan. Itu tehorah. Jadi suci di sini ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani, dia pakai kata tehorah. Tehorah ini padanannya di bahasa Indonesia itu tahir. Tahir ya. Kata tahir di bahasa Indonesia itu dari bahasa Ibrani juga. Ya. Dia tidak pakai yang satu lagi, misalnya kodesh atau kadosh ya. Tapi dia pakai tahorah di sini. Dan katanya tetap ada untuk selama-lamanya. Okay? Jadi ya firman Tuhan tidak akan hancur, ya, tidak akan rusak, tetap ada untuk selama-lamanya. Dan kemudian baris yang keenam, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Oke. Adil ya, semuanya benar, adil. Jadi ini adalah suatu gambaran tentang wahyu umum. Wahyu khusus di sini, wahyu khusus. Jadi sesudah dibicara soal wahyu umum, kemudian dibicara mengenai wahyu khusus yang berisikan firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, betapa penting firman Tuhan, kita sudah lihat di Mazmur 1 di pendahuluan, bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita sukses, dan di sini kita mendapatkan juga betapa indahnya dia dengan berbagai fungsi, ya, menyegarkan jiwa kita, memberikan hikmat kepada kita, menyukakan hati, ya, membuat mata bercahaya, tetap ada untuk selamanya dan adil semuanya. Ya. Dilanjutkan dia 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Di sini.
Wow, wow, Daud berkata apa? Lebih indah dari emas. Ya. Firman Tuhan lebih indah dari emas. Wah, emas itu mahal loh sekarang, saudara. Saya nggak terlalu ikutin ya. Berapa itu? 1 gram sekarang berapa? Em, udah 1 juta belum? Satu gram ya. Kalau nggak salah 900-an ribu atau berapa itu ya. Atau jangan-jangan udah 1 juta, saya nggak tahu lah. Ya, berapa ya? Jadi wow, emas itu mahal, saudara. Ya, emas itu mahal. Tapi firman Tuhan dikatakan lebih indah daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Ya, ya emas tua di sini ya, sepertinya ada konsep bahwa emas tua itu berarti emas yang sepertinya ya emas-emas yang murni atau bagaimana begitu yang berharga gitu. Um, ya, tetapi oke, siapa yang bisa mengatakan hal seperti ini? Yang bisa mengatakan hal seperti ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Karena orang yang mengerti firman Tuhanlah yang tahu ya, bahwa emas itu sangat sementara. Sedangkan firman Tuhan itu kekal gitu. Dan fungsinya begitu banyak dan begitu indah. Ya. Wah, ini sangat luar biasa gitu ya. Tapi hari ini sangat sedikit orang yang bisa melihat ini. Ini benar-benar harus orang yang lahir baru. Ya, harus benar-benar orang yang lahir baru. Begitu banyak orang hari ini mana secara literal dia akan lebih mengutamakan harta gitu. Mengutamakan harta. Ya. Firman Tuhan ya nomor sekian. Gitu. Ya. Dan Anda bisa lihat itu secara praktis di dalam kehidupan. Ya. Yang mana yang lebih diutamakan? Apakah kebenaran? Apakah jemaat Tuhan? Apakah hal-hal rohani? Ya. Ataukah uang? Harta? Ya, kadang-kadang kalau dalam masih teori sih oke, semua orang bilang oh iya benar. Tapi kalau sudah praktek, oke, kita lihat. Lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wah, kalau ini bicara soal uang, ini bicara soal kenikmatan. Hmm, kenikmatan. Ya. Adakah kita ini menikmati ya, firman Tuhan lebih manis daripada madu? Ya, ini karena madu itu untuk cita rasa fisik, firman Tuhan itu kayak benar-benar apa ya? Manis untuk jiwa kita. Gitu. Manis untuk jiwa kita. Kadang-kadang kita dalam kesusahan merasakan ini lebih lebih ini ya. Dan sebenarnya pandemi yang sedang atau kita anggap sudah lewat atau sedang kita lalui ini mestinya suatu kesempatan baik ya. Saya tidak tahu apa yang banyak orang Kristen lakukan selama pandemi. Saya pribadi saya merasa bahwa selama pandemi ini saya mendapat banyak manfaat gitu saya pribadi karena banyak lockdown ya, sempat juga saya kurang sehat di banyak kesempatan. Dan di masa pandemi ini seringkali kita nggak sehat dikit aja kita kadang-kadang pikiran yang enggak gitu kan, oh apakah COVID atau enggak segala macam. Tapi justru itu kesempatan untuk apa? Kita justru sangat dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita benar-benar makin ini ya, makin dekat kepada Tuhan ya. Jadi ya, ya Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk kebaikan lah gitu. Termasuk pandemi. Nah, sekarang kita lihat di sini itu bagian kedua selesai, sekarang kita masuk bagian ketiga. Bagian ketiga dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15 di sini. Ini adalah bagaimana penerapan personal. Jadi sudah ada wahyu umum, sudah ada wahyu khusus. Saya bisa katakan bahwa bagian ketiga ini wahyu personal. Artinya bagaimana semua penyingkapan ini berefek kepada manusia secara pribadi. Nah, dan di sini kita melihat pemazmur Daud di sini menerapkannya pada dirinya sendiri. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Katanya di sini ya. Jadi kita melihat Tuhan memberikan firman-Nya bukan sekedar untuk kita ya oke tahu ada firman-Nya, tapi untuk diterapkan. Ya.
untuk kita supaya kita berpegang padanya. Nah, kalau kita berpegang padanya itu manfaatnya luar biasa, mendapat upah yang besar. Salah satunya kita diperingatkan katanya di sini ya. Diperingatkan, diberitahu mana yang benar, mana yang salah. Diperingatkan tentang kefanaan dunia ini, diperingatkan tentang dunia yang akan datang, diperingatkan tentang penyesatan-penyesatan dan segala macam yang lain. Makanya mendapat upah yang besar. Dan dilanjutkan dia 12, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan gitu. Kalau bukan Tuhan yang kasih tahu mana yang benar yang mana salah, mana bisa kita seperti orang buta gitu. Ada begitu banyak kesesatan di dunia ini. Begitu banyak jalan, begitu banyak hal yang tidak pasti. Anda lihat, apalagi sekarang zaman internet. Saya selalu katakan, saya sudah pernah katakan di kelas-kelas sebelumnya. Zaman kita sekarang bukan zaman yang kita kurang informasi. Kita sekarang terlalu banyak informasi, makanya disebut zaman informasi. Kalau orang zaman dulu, ya, saya masih ingat dulu, ya, saya masih ingat waktu dulu itu, waktu saya masih SD, itu kadang-kadang kita disuruh menghafal itu apa? Ada buku pintar lah, almanak lah, ya. Kita harus hafal ini, hafal itu, ya. Sekarang mana ada lagi belajar seperti itu karena semua itu sudah ada dan banyak orang sekarang ngapain menghafal itu sekali Google langsung dapat kok begitu. Ya. Jadi pendidikan juga berubah. Pendidikan berubah karena informasi begitu mudah. Ya, ya dan tetapi masalahnya adalah terlalu banyak informasi. Ada begitu banyak teori konspirasi di luar sana. Ya. Bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu. Dari mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah gitu? Dari mana kita bisa tahu segala sesuatu? Belum lagi bicara soal teologi, agama, iman, dan sebagainya. Wow, itu bertumpuk-tumpuk. Ya, nggak ada habisnya. Dari yang aneh sampai aneh ekstrim sini sampai aneh ekstrim sini, semuanya ada. Ya, sampai teori-teori ya bumi datar lah segala macam ada semua. Ya. Bagi siapa dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, ini adalah permintaan Daud kepada Tuhan sebagai yang menyingkapkan dirinya. Tuhan ingin kita punya hubungan dengan Dia dan Dia adalah Allah atas kebenaran. Jadi kita bisa ini ya. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Jadi kita mau terlepas bukan dari kesesatan saja, tapi dari para pendukung kesesatan. Ya, dari orang-orang yang menjadi musuh Allah, begitu. Ya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar, katanya di sini. Dari pelanggaran besar. Ya, pelanggaran besar di sini ya sebenarnya asal katanya adalah dari kata ini ya, Zaidim katanya di situ, Zaid ya. Zaid ini sebenarnya KJV terjemahkan presumptuous sin ya. Ini presumptuous sin ini dalam konteksnya berbicara mengenai dosa yang dilakukan dengan sengaja sebenarnya. Dengan sengaja. Jadi kayak sengaja menantang Tuhan gitu ya. Ya, jadi jadi tak bercela di sini ya bukan berarti bahwa Daud menjadi orang yang sempurna gitu, jadi tidak berdosa sama sekali ya, tetapi dia bebas dari presumptuous sin. Ya, jadi dosa yang sengaja menantang Tuhan gitu ya, karena dia sudah tahu dari firman Tuhan gitu. Oke, dan mudah-mudahan kau berkenan. Mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Dan kita tahu bahwa untuk bisa menuliskan Mazmur ini, Daud sudah banyak merenungkan ciptaan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya. Dan bagaimana dengan kita gitu? Firman Tuhan di waktu Daud itu sulit loh, sulit. Dia harus pakai gulungan yang besar, ya. Tapi itu sangat indah bagi dia. Nah, kita hari ini sangat gampang. Kita punya handphone, punya Alkitab, ya. Dan kemudian Daud menerapkannya ke dalam pada dirinya sendiri. Jadi ini hal-hal yang indah dan
Kiranya menjadi pelajaran bagi kita, dan pasal ini ada beberapa kali dikutip dalam Perjanjian Baru, tadi sudah kita singgung beberapa di antaranya, dan kiranya menjadi pelajaran bagi kita ya. Oke, jadi kita belajar Mazmur 19. Tadinya saya pikir bahwa kalau kita ada waktu ada satu Mazmur lagi yang mau kita pelajari menyambung Mazmur 19, tapi sepertinya waktu sudah habis. Jadi kita akan akhiri sampai di sini. Oke ya. Wah, rupanya ini ya, Effendi sama Tantio nih yang tahu harga emas gitu. Mungkin dipantau terus. Oke lah, bagus ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan tutup sebentar lagi. Gitu. Oke. Nabung emas. Oke, baik. Boleh nabung emas. Ya. Jadi ya, jangan lupa untuk menabung firman Tuhan juga dalam hati kita. Gitu ya. Oke, dan ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kalau kita tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh ya, menikmati dan mengasihi dan mempergunakan firman-Mu dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan, terutama Mazmur yang indah yang dituliskan oleh hamba-Mu Daud, kiranya menjadi lagu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini. Sampai berjumpa dan Maranatha.